Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ramna, mahasiswa dari kampus YIN Loksmawe, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan RPP. RPP ialah singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran itu bersifat tatap muka. Dan juga pembuatan RPP ini bisa digunakan untuk satu kali pertemuan dan bisa juga lebih dari satu kali pertemuan. Yang pertama-tama yang harus kita buat pada RPP ini ialah adanya status sekolahnya. Status sekolah yang saya ambil di sini ialah SMP Negeri 1 Singkil dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Materi pokoknya ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Kelas 8 semester genap dan alokasi waktu ialah 2 kali 40 jam pelajaran sesuai dengan jenjang yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada kompetensi inti atau disebut dengan KI. KI ini tidak boleh dibuat asal-asalan. Harus berpaduan pada kurikulum yang dianutnya. Di sini saya membuat kurikulum 2013. Di dalam KI ini terdapat 4 kompetensi inti. Yang pertama KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. KI 1 ini tentang keagamaan, KI 2 tentang sikap sosial, KI 3 tentang pengetahuan, dan KI keempat ialah penerapan pengetahuan. Setelah kita membuat kompetensi inti, selanjutnya kita membuat kompetensi dasar dan indikator capaian kompetensi. Yang pertama di sini ada kompetensi dasar, yaitu KD-nya yang berkenaan dengan sikap spiritual. Terdapat pada 1.11 itu menjalankan puasa wajib dan puasa sunnah sebagai perintah agama. Indikator dari capaian kompetensi tersebut ialah terletak pada 1.11.1 membiasakan diri menunaikan ibadah puasa Ramadan dan puasa sunnah. Selanjutnya pada kompetensi dasar sikap sosialnya, yaitu 2.11 menunjukkan perilaku empati sebagai implementasi puasa wajib dan sunnah. Indikator capaiannya ialah 2.11.1 menunjukkan perilaku empati dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi puasa wajib dan puasa sunnah. Dan juga 3.11.2 itu peserta didik mampu bersabar dalam menahan amarah, emosi, dan berperilaku tanggung jawab. Selanjutnya tentang kompetensi kognitif siswa. Terletak pada 3.11 yaitu memahami tata cara puasa wajib dan puasa sunnah. Indikatornya terletak pada 3.11.2 peserta didik mampu menyebutkan ketentuan-ketentuan puasa wajib dan puasa sunnah dengan benar. KD selanjutnya ialah 4.11 berkenaan dengan psikomotoriknya. 4.11 itu menyajikan hikmah pelaksanaan puasa wajib dan puasa sunnah. Indikatornya ialah pada titik 4.11.1 peserta didik mampu menunjukkan hikmah puasa wajib dan sunnah. 4.11.2 peserta didik mampu menyajikan PPT atau peta konsep video yang berkaitan dengan materi puasa wajib dan puasa sunnah. Setelah pembuatan KD, lanjut dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama ialah setelah berdiskusi dan menggali informasi, siswa tersebut dapat menyebutkan dalil-dalil nakli tentang puasa wajib dan puasa sunnah sesuai dengan ketentuan dan penuh percaya dirinya. Yang kedua, setelah mengamati gambar dan video, peserta didik ini menyebutkan ketentuan puasa wajib dan puasa sunnah dengan teliti. Yang ketiga, setelah mengamati gambar dan video, peserta didik menyebutkan macam-macam puasa wajib dan puasa sunnah sesuai dengan teliti. Lalu, adanya materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah materi-materi yang akan disampaikan atau yang akan diberikan oleh guru kepada peserta didik. Yang pertama ialah ketentuan puasa wajib dan puasa sunnah, yang dimana di dalamnya itu ada syarat wajib puasa, syarat syah puasa, rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, sampai dengan orang yang berbuka puasa Ramadan. Lalu adanya
penentuan waktu mulai puasa Ramadan, mengetahui larangan dan hal-hal yang membatalkan puasa, dan hikmah dan faedah puasa tersebut. Selanjutnya, adanya pembuatan model pendekatan dan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Yang pertama ialah model pembelajaran. Di sini saya membuat model pembelajaran Problem Based Learning atau disebut dengan PBL. Jadi, metode PBL ini ialah bisa diartikan sebagai pembelajaran berbasis masalah, yaitu metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan untuk menghasilkan suatu produk. PBL ini juga dapat diterapkan baik pada materi yang sederhana maupun kompleksi. Metode PBL juga bertujuan untuk mendorong siswa melakukan pembelajaran secara mandiri. Jadi, di sini guru hanya sebagai fasilitator dan yang paling aktif dalam pembelajaran itu adalah si siswanya. Metode pembelajarannya ialah adanya ceramah, tanya jawab, diskusi, presentasi, hasil makalah, baik itu PPT maupun video tentang puasa. Selanjutnya, media atau alat atau bahan pembelajaran yang akan digunakan pada saat pembelajaran dilaksanakan. Yang pertama itu ialah alat peraga berupa file PPT dan print out PPT atau handout. Yang kedua, laptop dan proyektor serta layar proyektornya. Yang ketiga, gambar, foto atau video. Yang keempat, spidol dan whiteboard. Dan yang kelima, jaringan internet. Selanjutnya ada sumber belajar atau panduan materi yang akan dibuat oleh guru. Yang pertama ialah buku Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 Kemendikbud Revisi 2017, buku referensi yang relevan. 3 ada Al-Qur'an, karena di sini kita membuat dalil-dalil nakli. Yang keempat ada internet, yang kelima lembar kerja siswa, dan yang keenam video atau laptop. Langkah selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah awalnya ialah pendahuluan. Yang pertama ialah orientasi. Di sini tugas guru. Yang pertama, kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan mengecek kehadiran peserta didik. Yang kedua, kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah seorang peserta didik. Bisa saja peserta didik itu orang yang pertama kali hadir pada saat itu, dan bisa juga orang yang memang sudah dipercayai untuk memimpin doa tersebut. Lalu adanya motivasi. Di sini peserta didik diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin setiap saat dan manfaatnya bagi tercapainya cita-cita peserta didik. Lalu peserta didik diminta untuk memeriksa kerapian diri dan kebersihan kelas agar pembelajaran dapat dilakukan semaksimal mungkin. Peserta didik memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Peserta didik menyimak penjelasan guru tentang pentingnya sikap disiplin, kerjasama, dan mandiri yang akan dikembangkan dalam pembelajaran, dan juga mengajukan pertanyaan. Apabila materi atau tema proyek ini dikerjakan dengan baik, serta dapat dikuasai dengan baik, maka peserta didik ini diharapkan dapat melaksanakan tentang materi puasa dan sunnah. Selanjutnya menyampaikan cakupan materi. Nah, di sini sang guru memberitahukan materi pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. Selanjutnya dibaginya pembagian kelompok belajar dan menjelaskan secara mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Lanjut ke tahap literasi atau disebut dengan kemampuan dan keterampilan individu. Yang pertama, peserta didik ini diberikan motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi. Topik materinya itu ialah puasa wajib dan puasa sunnah, ketentuannya serta tata caranya dengan cara diajak menulis dan serta menyaksikan video. Yang pertama, videonya itu tentang ketentuan puasa. Kedua, video adab puasa. Yang ketiga, video keutamaan puasa Ramadan.
Di sini siswa dianjurkan untuk melihat video-video tersebut, menayangkan gambar, foto, video yang relevan. Terus mengganti peserta didik mengamati gambar dan pemberian contoh-contoh materi. Misalnya puasa wajib dan puasa sunnah dan ketentuan untuk dapat dikembangkan peserta didik. Selanjutnya adanya membaca. Peserta didik ini disuruh membaca materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lainnya. Materi yang berhubungan dengan puasa wajib dan puasa sunnah serta ketentuannya. Selanjutnya si siswa disuruh untuk menulis. Peserta didik menulis lagu atau resumen dari hasil pengamatan dan video berkaitan dengan puasa wajib dan puasa sunnah. Selanjutnya, peserta didik disuruh untuk mendengar penjelasan pemberian materi puasa dan ketentuan oleh guru. Dan peserta didik disuruh untuk menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar tentang materi puasa dan ketentuan untuk melatih rasa syukur. Selanjutnya masuk kepada critical thinking atau berpikir kritis. Nah, di sini guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasikan sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan video yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar. Selanjutnya ada collaboration atau kerjasama. Nah, peserta didik ini dibentuk dalam beberapa kelompok, di mana untuk mendiskusikan. Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas materi mengenai materi puasa wajib dan puasa sunnah pada buku siswa. Selanjutnya disuruh untuk mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang. Nah, di sini peserta didik disuruh untuk mengkomunikasikan secara lisan atau mempresentasikan materi dengan rasa percaya diri. Lalu saling tukarnya informasi puasa wajib dan puasa sunnah serta didik dari kelompok lain, sehingga diperolehlah sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok kemudian. Disinilah sang siswa harus aktif dalam bertanya maupun menjawab. Selanjutnya adalah communication atau berkomunikasi. Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan atau menyampaikan hasil diskusi tentang materi puasa wajib dan puasa sunnah berdasarkan hasil analisis secara lisan. Selanjutnya mengemukakan pendapat. Nah, atas presentasi yang dilakukan tentang materi puasa dan ditanggapi oleh kelompok-kelompok yang mempresentasikannya. Selanjutnya ada creativity atau kreativitas. Nah, bertanya atas presentasi tentang materi puasa wajib dan puasa sunnah serta ketentuan yang dilakukan, dan peserta didik lainnya diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Selanjutnya ada kegiatan penutup. Di sini, guru bersama peserta didik melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung. Yang pertama itu mengidentifikasi apa saja ketentuan bagi wanita hamil atau menyusui yang takut akan dirinya sendiri. Adakah yang belum dipahami dari materi ini dan bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran, senang atau sedih? Ini bisa ditanyakan guru kepada siswa. Peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran tentang puasa wajib dan puasa sunnah serta ketentuannya, dan guru memberikan penilaian tentang penyimpulan dari peserta didik tersebut. Karena dengan menyimpulkan, guru bisa menilai apakah peserta didik ini mampu menguasai materi-materi yang sudah diajarkan ataupun belum. Lalu, peserta didik menyimak penjelasan guru tentang aktivitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya, termasuk menyampaikan kegiatan bersama orang tua. Dan peserta didik menyimak cerita motivasi tentang pentingnya sikap disiplin, kerjasama, dan syukur. Lalu, mengingatkan peserta didik untuk menghapus papan tulis dan memastikan ruang belajar tetap bersih dan mencuci tangan dengan sabun, agar terhindar dari penyakit-penyakit. Yang terakhir ialah kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin salah seorang peserta didik.
Langkah terakhir pembuatan RPP ialah penilaian. Penilaian ini diwajibkan kepada guru untuk menilai peserta didiknya dalam hal sikap, keterampilan maupun pengetahuan pada saat pembelajaran itu berlangsung maupun tidak. Nah, bisa kita lihat pada contoh pertanyaan tersebut. Saya selalu melaksanakan puasa Ramadan. Pertanyaan ini dilemparkan atau diberikan oleh guru kepada siswa untuk menjawab pertanyaan tersebut. Apakah siswa itu selalu melaksanakan puasa Ramadan, atau sering, atau jarang, atau bahkan tidak pernah. Jadi guru akan menandai jawaban yang diberikan oleh si siswa. Setelah menjawab pertanyaan tersebut, lalu guru memberikan skor dari jawaban-jawaban siswa. Apabila pilihan jawabannya itu selalu, maka hasilnya 4, maka nilainya 4. Apabila sering, nilainya 3, apabila jarang, nilainya 2, dan apabila tidak pernah, nilainya 1. Lalu nilai tersebut akan dirumuskan atau akan dibagi dengan nilai-nilai yang lain untuk mendapatkan hasil akhir dari nilai tersebut. Demikian pemaparan langkah-langkah pembuatan RPP dari saya. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.